Terus yang lain apa ya? Pernah belajar bela diri secara khusus nggak? Enggak, waktu SMP cuma pernah karate, habis itu SMA aku ikut taekwondo. Itu aja cuma sampai nggak pernah ikut ujiannya sih, cuma belajar habis itu. Ada kemampuan tambahan nggak pas belajar itu? Kemampuan Maksudnya lebih kuat atau apa gitu? Setelah latihan, ya mungkin secara formal atau informal ya. Pokoknya ada perubahan, ada tambahan kekuatan kan? Kalau di luar akal manusia gitu, ini nggak mungkin dulu, tapi ternyata aku bisa. Kalau orang mukul kan ya mungkin normal, ini sakit lah, tapi kalau ada dampak-dampaknya. Kan ada kekuatan-kekuatan lain yang oh iya, mungkin kayak nggak sakit juga sih, nggak bener. Waktu saya meluntung aja tapi nggak apa-apa, menurut saya itu nggak sakit gitu loh. Walaupun udah katanya kan di dulu kan saya sering pang-pangan itu. Pamanan nonton bareng sama teman-teman, kecekel polisi juga sering jotosan ngarep dijotosi polisi ya. Jotosi polisi ya, habis itu pernah mobil di kantor polisi di belakang dijak senggol sama polisi gara-gara aku ngamatin adikku, ternyata yang mau tak pukul polisi nggak pakai seragam. Dicengkiweng dilebokin ning jero kantor polisi Wonogiri itu di dalam ditantang padu jotosi. Tapi nggak terasa sakit sama sekali. Makanya saya waktu itu saya berpikir dan aku jotosi polisi didupai nganggo sepatunya itu aja cuma nyorok tapi nggak terasa sakit kok. Makanya aku nggak takut sama siapapun, aku nggak takut. Cuma kalau mungkin ketemu sama orang yang apa ya, mungkin orangnya tetap jadi dia lebih kuat lah, lebih kuat dari aku kayak perasaan takut sedikit ada tapi nggak takut secara keseluruhan. Panik cuma dek kayak gitu tetap ada. Itu psikis sebenarnya Ya psikisnya ya. Oke, jadi ada gejala ini ya, mungkin bentuk kekebalannya mungkin ada. Jadi memang kalau kejeduk yang waktu tabrakan kena gitu orangnya nggak sakit banget ya, sakit dikit ada sih tapi nggak sakit banget. Terakhir fenomena terakhir itu terjadi terakhir seminggu yang lalu apa kemarin atau beberapa tadi sore malahan, coba ingat yang maksudnya itu toh terasa gitu toh rasa kebal terakhir. Kalau akar pertama kali ya dari itu ya belajar bela diri. Mungkin itu dari itu, nggak tahu ke belakangnya kayak gimana, tapi yang karena ya saya belajar bela diri juga. Apa ini diselesaikan yang bapaknya dulu ya? Nah bapaknya nanti aja. Maksudnya kan ilmu kebal itu kadang muncul karena kalau terakhir setahu saya waktu mungkin ya, tapi udah berapa tahun yang lalu sih yang saya benar-benar kena gitu ya. Aku berapa tahun yang lalu sama adikku pulang dari Bali itu kita nabrak apa namanya angkutan mandek. Kepalaku lihatnya belum pakai helm ya, nabrak di apa namanya belakangnya apa kaca belakangnya angkutan itu udah sampai remek itu juga. Ya cuma berdarah toh, nggak kayak orang efek kan? Nggak ngefek, agak sundul gitu jadinya. Katanya biar betul bunder kayak gitu loh, bunder kayak itu kayak gitu. Kapan itu? Itu udah lama, udah 3 tahun, udah lama. Makanya karena saya merasa seperti itu berkali-kali seperti itu, makanya saya nggak takut kalau sama orang dia. Ayo apa? Ya, berarti roh apa ya sebenarnya? Terus bela diri namanya. Roh yang memberi kekebalan. Berarti dosanya adalah belajar bela diri apa mah jenenge. Tapi kalau kebalnya kan bukan karena bela dirinya loh. Saya soal bela diri kan cuma biasa aja, terus cuma diajari menangkis. Ya makanya aku curiganya karena ini akarnya bapaknya. Alkoholisme bapak ya. Karena aku begitu. Kalau bela diri saya cuma sampai ban putih, jadi semua mau ke kuning. Jadi maksudnya kalau bela diri yang dilakukan dia kan nggak begitu terasa. Nggak begitu terasa, emang nggak begitu. Kecuali dia cari ilmu sendiri, melakukan ritual sendiri lah dia kena dosanya dia. Tapi kalau nggak apa-apa kok punya kemampuan lebih, nah itu mesti ada jalur. Jadi dosanya bukan dia yang melakukan. Bapak saya sering bilang kowe apa maksudnya kayak orang tahu nglakoni, dadinya aja sering-sering padu dengan oke, walaupun aku berani bapak selalu wanti-wanti kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Berarti itu diturunkan gitu. Jadi dia tak sadar atau tidak sadar dia mendeklarasikan ini ikatannya. Jadi dosanya adalah bapakmu melakukan
mengikatkan kamu kepada kekuatan itu, nah, kekuatan bela diri kayak apa. Jadi nanti pengakuannya Tuhan, saya mengakui bahwa Bapak saya mengikatkan diri kepada roh-roh yang memberi saya kemampuan bela diri, misalnya kebal, keberanian untuk bertarung, tidak takut siapapun. Itu kan bukan tidak murni psikis, ada juga unsur itu. Hingga ketika saya belajar bela diri juga semakin Iya. Jadi akarnya bukan di yang kita lakukan atau yang kamu lakukan, tapi sudah dulu itu sudah ada akar orang tua. Jadi intinya kan mengakui bahwa bapak saya adalah, atau keturunan saya memiliki keturunan orang-orang yang menyembah berhala, dan yang memiliki kemampuan supranatural ilmu-ilmu bela diri. Nah, jadi itu diakui sebagai dosa. Terus bapak tadi yang melakukan ikatan tadi, entah dia sadar atau tidak. Terus saya juga belajar bela diri secara mandiri. Itu kan tetap ada pengaruhnya. Jadi ada tiga poin ya. Jadi keturunan dari nenek moyang yang berasal sampai kakek tadi. Kedua, bapak yang mengikatkan. Yang ketiga, saya juga belajar bela diri. Saya paham ya dari dosanya itu ya. Jadi mengakui bahwa itu ilmu yang kotor, ilmu yang cemar, najis lah. Silakan diakui dulu seperti tadi. Tuhan, saya mengakui bahwa dari kakek buyut saya atau dari kakek saya yang lebih lama lagi mungkin mempunyai hubungan dengan kuasa gelap, dengan segala roh-roh supernatural, penyembahan berhala. Saya mengakui bahwa semua itu cemar, semua itu kotor di hadapanmu. Saya mengakui diri sebagai keturunan orang-orang berdosa. Dan saya juga mengakui bahwa saya adalah keturunan orang-orang berdosa yang mengikatkan saya kepada kuasa supranatural dari setan. Saya mengakui itu di hadapanmu Bapak, dan dosa, sebagai dosa, sebagai kenajisan, kecemaran di hadapanmu. Saya juga mengakui bahwa mungkin orang tua saya secara nggak sadar telah mengikatkan saya kepada ilmu-ilmu bela diri, yang khususnya mungkin untuk kekebalan, karena saya juga merasakan seperti itu. Saya mengakuinya sebagai dosa di hadapanmu Bapak, dan juga saya ikut bela diri. Saya mengakui bahwa itu semua ilmu yang cemar, dan najis di hadapanmu sebagai dosa. Saya mengakuinya sebagai dosa di hadapanmu Bapak, dan juga merupakan sebagai bentuk penyembahan berhala. Kami memerintahkan supaya setiap roh yang menghalangi dia melakukan dosa, kami perintahkan kalian mundur. Dalam nama Yesus Sang Mesias, kalian mundur. Mari Tuhan melepaskan dia. Dosanya sudah diakui. Setiap roh yang memberi kemampuan, kekebalan, kemampuan untuk menjadi berani secara tidak wajar, dalam nama Yesus Sang Mesias, kalian kehilangan dasar hukum untuk memberi kemampuan lebih. Dosa yang sudah diakui, kami perintahkan kalian keluar. Dengan otoritas darah salib, dengan otoritas kuasa Torah, kami perintahkan kalian keluar. Kalian roh-roh najis, tidak lagi berat atas. Kami perintahkan kalian untuk tidak mempengaruhi pikirannya, menguasai pikirannya. Kami memberikan kelepasan. Otoritas darah salib.
roh yang memberi ilmu kebal, kalian tidak punya dasar hukum lagi. Kalian tidak punya dasar hukum lagi. Kalau roh yang mengendalikan dosanya sudah diakui, kalian tidak berhak lagi ya Allah. Kalian sudah berhadapan dengan kebenaran. Kalian sudah dikalahkan oleh darah salib. Kalian sudah dikalahkan oleh darah salib. Kalian tidak berhak lagi menguasai tubuhnya. Kalian sudah dikalahkan. Saya perintahkan kalian keluar. Saya perintahkan kalian keluar. Karena otoritas darah salib sudah memenangkan dia, sudah menyucikan dia. Mari Tuhan membebaskan. Ayo keluar, kalian sudah punya sikap yang besar itu. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar.
Mari Tuhan membebaskan tubuhnya. Setiap ikatan, saraf-saraf, otot-otot, segala kenajisan, segala kecemaran dari roh-roh bela diri. Mungkin ada ilmu lain yang belum kamu akuin. Nggak tahu Pak. Ada suara nggak yang ngomong apa? Nggak mau lepas itu mungkin. Roh yang bekerja dalam bentuk amarah, yang menyertai roh-roh bela diri, dosanya sudah diakui, kami perintahkan untuk keluar. Roh yang menginginkan untuk sering berkelahi, suka menantang, roh-roh bela diri, kami perintahkan keluar. Belum ya kita ya? Kayaknya masih ada ilmu-ilmu lain ya. Aduh, betul. Aduh, muntahin aja nggak apa-apa. Ya nanti. Aduh. Enggak, masih ada. Rumah. Enggak tahu aku. Apa itu kan enggak ngerti. Ada ilmu pernah? Ritual nggak pernah masalahnya ya? Punya ilmu sendiri itu nggak pernah. Atau sampai suruh minum apa gitu. Ritual apa? Diikat apa? Pakai ritual atau berendam? Kalau Ngelakonilah istilahnya. Sampai ada sesuatu yang dalam tubuh dimasukkan dalam. Oh, ya. Susu atau benda-benda lain. terus nggak pernah nanya gue. Atau pernah diisi oleh guru, diisi ilmu. Nggak pernah juga. Nggak pernah juga ya. Berarti dari orang tua berarti. Masih ada nih, masih ada. Masih ada. Berarti tidak terlihat lepas gitu loh. Masih ada enggak? Ya masih ada, enggak rasa lepas. Ya berarti dari kakek nenek kayaknya sih. Kita kalau dulu zaman apa mungkin anu ya model kayak Jawa itu ya kakang gawat ya. Ini. Hah? Iya. Pengakuan dosa. Begitu ngomong kakak tadi langsung bereaksi dia. Oke. Pertahankan
kesadaranmu, kita akan melakukan dosa gagang kawah di hari-hari. Jadi intinya darah apa? Memang rasa agak apa namanya, rasa darah ya asin. Di dalam kayak ada rasa darah. Atau mungkin waktu gigitnya gini atau gimana nggak ngerti, tapi yang jelas dari tenggorokan ini ada rasa asinnya darah itu, anyirnya darah itu. Padahal mangap terus loh. Nggak ada gigitan loh. Oh iya benar. Mangap ngomongnya, nggak pernah menggigit. Jadi pengakuannya ini loh. Kalau orang Jawa kan diikatkan kepada gagang kawah di hari. Jadi gunanya adalah pas lahir membantu lahir, pas mati membantu mati, itu kayak kodam. Ada sih yang kayak gitu. Jadi mungkin pas zaman kecil hari-harinya di kalau Jawa itu apa ya, dikasih lilin itu loh. Nah itu ritualnya itu. Jadi mengakui orang tua saya menyerahkan saya kepada roh penjaga Jawa, namanya gagang kawah di hari-hari. Nah roh penjaga ini yang biasanya sering disebut kodam, saya sering sebut kodam. Jadi ini rohnya menjaga gitu. Nah roh ini pembuka pintu untuk roh-roh lain masuk. Jadi semua ilmu-ilmu lain masuk karena dia yang menjaga, mempersilahkan masuk. Makanya belum bisa keluar karena dia belum diakui. Dan karena bereaksi ketika saya sebutkan itu berarti ya. Jadi pengakuan dosanya saya mengakui bahwa orang tua saya menyerahkan saya kepada para roh penjaga Jawa, namanya gagang kawah di hari-hari. Ini roh-roh penjaga yang najis, roh penjaga yang tidak berasal dari Tuhan. Intinya begitu. Oke, saya persilahkan. Tuhan, ya saya persilahkan. Segala roh penjaga Jawa, kodam yang berusaha mencegah dia mengakui dosanya dalam otoritas darah salib. Ibu saya pernah Saya menyerahkan saya pada roh perintahkan untuk penjaga lepas. Kakang kawah Adi apa? Yang menahan mulutnya untuk berkata-kata lepas. Ya, mengaku dosa. Bahwa segala ritual penyerahan diri yang dilakukan orang tua saya waktu saya lahir kepada roh penjaga Jawa, gagang kawah di hari-hari merupakan kenajisan dan kecemaran dosa di hadapanmu. Segala ritual untuk penyerahan ini adalah salah dan berdosa. Dan saya saat ini mendeklarasikan bahwa saya hanya berlindung kepada Yesus Sang Mesias. Amin. Saya akan mendeklarasikan bahwa segala roh yang terikat kepada saya melalui para penjaga Jawa ini, segala roh yang masuk ke dalam saya mempengaruhi saya, karena roh kodam ini saya perintahkan keluar. Segala roh penjaga, roh kodam, roh gagang kawah dan adi ari-ari, kalian dosa ikatan perjanjian untuk kalian sudah diakui. Kami perintahkan dengan otoritas Torah, otoritas darah salib, dalam nama Yesus Sang Mesias, kami perintah keluar. Dosa yang sudah diakui, kalian sudah tidak berhak lagi untuk mempengaruhi. Segala kenajisan penjagaan yang kotor ini kami sangkali, kami putuskan perjanjiannya, kami patahkan perjanjiannya. Segala otoritas, segala kenajisan ini kami sangkali. Segala roh ikatan yang mengikat saraf, mengendalikan tubuhnya, kami sangkali dengan otoritas darah salib. Kayak roh takok, roh semar, roh semar, roh takok yang mempengaruhi, memberi ilmu, menjaga. Kami menyangkali kalian di dalam otoritas darah salib. Semar lah.
pengakuan sendiri tadi ya, menampakkan wujud. Jadi ini kayaknya roh semar. Jadi mungkin bapak ibumu atau bapakmu anak moyang menyerahkan kepada Semar, kan penguasa Jawa. Jadi berarti ada ritual khusus yang menyerahkan diri kepada penjagaan Semar. Jadi dosanya adalah pengakuan bahwa saya telah diserahkan kepada roh Semar. Nah, silakan diakui. Roh Semar yang mengikat mulutnya kami perintahkan untuk Tuhan, saya mengakui mungkin orang tua saya menyerahkan saya kepada roh Semar, roh penjaga Semar, kepada roh penjaga Semar. Saya mengakui sebagai dosa. Saya mengakui sebagai dosa kenajisan kecemaran di hadapan ya Tuhan. Dan saya mengakui bahwa saya hanya meminta perlindungan kepada Tuhan. Saya mengakui bahwa saya hanya meminta perlindungan kepadamu Tuhan Yesus. Segala roh Semar dan segala mitologi di balik filosofi Semar, penguasa Jawa ini sudah mendeklarasikan bahwa ikatan meminta perlindungan kepada Semar ini adalah kenajisan, kecemaran di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mendeklarasikan bahwa penjagaan Semar atau kodam Semar ini sudah tidak berlaku lagi, tidak lagi berlaku atas hidupnya. Segala kemampuan yang muncul karena roh Semar tidak lagi ada gunanya, tidak lagi ada dasar hukumnya. Gimana? Ya enak, lemes banget. Oke, good. Katanya maklum nih. Diminum sih. Kita istirahat dulu. Minum sih. Istirahat dulu aja. Untuk kita istirahat dulu aja. Anu ya nampak ada gleng itu ucul gitu atau enggak? Itu tadi gini tadi. Yang terakhir tadi itu langsung lemes itu tadi ya. Dia kayak keluar pas itu tadi. Pas mau pengendosa kan pas saya perintahkan untuk lepas kan langsung ucul gitu. Dia kayak ada. Langsung bisa mengaku dosa itu kan setelah Yang tadi waktu dia nggak mau. Dia nggak mau. Habis kalau ada bilang jangan ikat mulutnya tadi langsung buka dia ngomong. Aku juga kaget loh. Aku belum selesai ngomong langsung ucul loh. Masih ada otoritas yang terjadi gitu. Iya. Langsung Lepas lah. buka dia mulutnya langsung buka. Padahal pertama nggak mau, dia berusaha untuk diem gitu loh, nggak mau. Aduh. Saya pernah lihat teman saya begitu. Aduh, udah gak bisa karena juga gak paham tapi menegara udah ke bawah. Setelah ngerti otoritasnya dia. Aduh, banyak ya. Nah, ini mungkin masih ada yang. Lah ya. Tetapi setidaknya kan penariknya udah lepas di kodam. Kalau Jawa biasanya kodamnya itu. Anjar dulu juga gitu. Setelah itu lepas langsung dulu atau apa. Langsung ketahuan loh. Anjar ini sampai iya bukan kota kerbuk. Ini metu apa namanya? Urat-uratnya metu kabeh. Kamu tadi keringetan loh kamu tadi. Basah semua loh keringetan. Masa? Itu kamu lepas kan? Oh, ini ganggu di sini ya. Itu gitu. Ini jadi lebih lebar punya tadi. Kayak kayak orang ngekeng ilmu apa gitu. Gue pernah meditasi gitu gak sih? Enggak sih, cuma biasa orang Enggak. Dia ilmu pernafasan sih kalau. Enggak ada. Kayaknya ya tadi ya roh Semar tadi. Tetanya kena soalnya. Hah? Tetanya dia kena. Maksudnya? Teta yo itu. Meditasi. Oh, meditasi. Memang kata ilmu no kami hamil. Kan kata ilmu kami hamil. Ya nantilah kita bahas. Aku bolong gitu. Batinku makan gini. Gini dia. Semarnya. Enggak sadar langsung gini-gini dia tangannya gini-gini dia. Jadi biasanya rohnya itu menunjukkan identitasnya. Kalau
Kalau ilmunya apa ya gitu, misalnya Trimurti ya dia kayak Trimurti kan ada ininya tangannya gitu pas patungnya. Komsel selama ini di Betani juga. Enggak pernah komsel. Musim ibadah Jumat biasa ya. Presiden worship hari Selasa itu kadang Jumatnya night of worship itu aja. Jadi pas tadi kakak kawah daerah kan udah diakui kan belum lepas lah. Jadi yang lebih gedenya kan semarnya. Semarnya diakui langsung plong langsung kita. Lah istri kerja apa? Di rumah ini. Di rumah aja. Udah hamil 7 bulan. Ini Oktober ya. Pertengahan Desember besok lahiran. Ini anak ke yang lahiran Dua. Cewek-cewek. Yang lahir maksudnya. Yang pertama kan kedua nih ya. Kedua bulan 3 bulan. Wis nggak tinggal sama orang tua ya, ngekos sama Bre? Enggak sama mertua di sini. Oh. Beda. Mertua kan Disekat itu omanya disekat. ponakan apa anakku kan anak putu laki-laki pertama itu di keluarga istri itu. Jadi sangat dia nih. Sangat Disayang banget, sih. disayang banget. Jadi setidaknya ada 2 yang sudah nih. Bela diri. Bela diri sama seks tadinya. Ngilu ya? Kayak gini ngilu. Enggak ngilu sih. Yo capek semua. Tangan lemes yo. Ya mau nggak terus ototnya ya berapa menit aja tadi. Jadi kan begitu dosa dasar hukumnya dia aku langsung keluar semua dia. Ada suara-suara nggak di kepala? Misal pengen balik nggak ada ya? Enggak ada. Kalau Anjar kemarin ada ancaman, nggak balik naik. Kali ini kan nggak ada. Ya? Enggak ada. Karena Anda itu ya secara sadar ya, secara sadar ngerti itu ada. Itu ada terus makanya suara itu muncul. Ya karena sudah terbiasa. Udah terbiasa ya, karena dia kan nggak tahu baru tahuan ini tadi jenis gedenya. Karena kalau sudah sadar bahwa ada masalah, biasanya dia mulai mendengar intimidasi. Aku bakalan balik mana ini? Dan nanti biasanya nanti kan ada serangan balik. Jadi istilahnya suara-suara yang menghina, ngenyek atau apa. Kelanjutnya setelah pelepasan kan aura mesumnya ditambah gede malah. Masa? Jadi serangan baliknya hawa nafsunya. Nah itu kan pembuka jalan sebenarnya. Untuk mengaku yang lainnya gitu. Nah, maksudnya kalau sampai dia terlena dengan itu, roh-roh yang gede tadi bisa balik lagi menyerang. Bawa konsoneh malah. Ya kan tujuh roh jahat yang lebih. Makanya sebelum dilepaskan harus dipastikan rumahnya ditunggu, ini lahir barunya. Kalau nggak lahir baru nggak bisa. Makanya di Alkitab sebenarnya ada orang yang belum lahir baru harus dilepas. Nah itu harus segera dilahirkan kembali. Nah, kalau enggak ya bahaya. Tapi lebih aman ya lahir baru dulu baru. Makanya kan saya butuh kamu mengakui deklarasi iman dulu supaya mereka juga tahu bahwa kamu beriman loh. Kan itu dasar hukumnya untuk. Makanya cepat banget lah. Dia dosa langsung pergi, karena dasar hukumnya kan lahir baru. Nggak perlu lama kalau itu kalau sudah dasar hukumnya. Jadi ini kan kebenaran. Begitu dosa diakui, Tuhan tidak lagi marah, tidak lagi mengutuk loh. Jadi dia akan bertindak membersihkan sendiri. Ya berarti yang gede ya semari mau. Rasanya beda. Kalau semelok ngono ya wajah wis kan beda. Mau lo kayak caranya gue juga. Udah versi wow. Tapi bener kemarin kan sama temenku juga gitu. Ngomong Aku ngomong sama temanku kemarin waktu ibadah itu, ibadah no-nya Sari Semorangkir tuh benar-benar hadirat Tuhan terasa banget. Baru nyanyi Sari Semorangkir naik tuh langsung gini langsung aku. Merasa langsung gini manifestasi langsung. Tercover ya istilahnya tanda kutip mereka mengcover dan gue gak kena apa-apa. Makanya kamu manifest seperti itu. Jadi rohnya itu pengen melindungi kamu nih. Gitu. Dari Tuhan maksudnya. Kan tadi kan juga begitu. Kamu kan? Ini tadi ngapain? Nggak tahu. Lupa ya. Gini aja terus gini aja. Kayak Anas yang mengikat terus berusaha memberontak.
Kan ya tadi ini kerasa semua gini kerasa semua tapi ya wis gak bisa dianu. Ya kok dhewe sak karepe dhewe.